Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Umairo, mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dari kelas KPI 7A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis dan pesan bisnis. Ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, kita harus melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Dan kita juga harus merencanakan bagaimana pesan-pesan bisnis atau rencana-rencana bisnis yang akan kita jalankan ke depannya. Misalnya, seperti kita harus mengetahui terlebih dahulu misi dari bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian kita harus membuat ringkasan secara efektif supaya rencana bisnis kita ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita harus mengetahui mengenai penawaran produk ataupun jasa. Selanjutnya kita juga harus membuat target pasar kita seperti apa. Kemudian seperti apakah marketing plan kita ketika akan membuat rencana bisnis. Kemudian kita harus menganalisa industri dan tingkat persaingan. Kita harus membuat analisis industri dan tingkat persaingan rencana-rencana bisnis yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga harus membuat laporan keuangan supaya kita itu bisa mengetahui keuangan kita itu berasal dari mana, kemudian keuangan kita itu pengeluarannya kemana saja. Tentu kita harus mengetahui dan kita harus merincikan terlebih dahulu. Kemudian kita membuat penawaran kepada berbagai macam pihak supaya rencana bisnis dan produk-produk yang kita miliki itu bisa terjual dengan laku, bisa diterima oleh khalayak ramai. Kemudian kita juga harus membuat lampiran. Lampirannya seperti misalnya ketika kita sudah merencanakan rencana bisnis itu, proses-proses yang sudah kita jalankan ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita lampirkan ke dalam tahap-tahap akhir supaya lampiran ini dijadikan sebagai motivasi untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian, selain kita membuat rancangan-rancangan bisnis terlebih dahulu, kita juga harus mengetahui mengenai ulasan deskripsi bisnis, yang mana kita itu harus menjelaskan secara singkat bidang apa yang akan kita jalankan. Kemudian kita juga harus menjelaskan mengenai mengenai peluang pasarnya serta perkembangan produk yang nantinya akan kita jual, akan kita pasarkan ke masyarakat luas ataupun ke masyarakat. Kemudian kita juga harus mengetahui mengenai strategi pemasaran, yang mana di strategi pemasaran ini kita itu harus mengetahui strategi pemasaran yang akan kita jalankan itu harus berupa hasil analisa dari pasar. Misalnya kita itu sudah mengetahui bagaimana strategi orang-orang ketika menjalankan bisnis mereka supaya rencana yang orang-orang jalankan itu bisa berjalan lancar. Nah, kita juga harus mengetahui strategi mereka itu seperti apa. Kemudian kita juga harus menganalisa pesaing, yang mana analisa pesaing ini kita gunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing kita di pasaran, maka kita akan lebih mudah dalam mempromosikan produk-produk yang akan kita sampaikan kepada khalayak ramai. Kemudian kita juga harus mengetahui rencana desain dan pengembangan, yang mana rencana desain dan pengembangan ini diperlukan untuk menunjukkan tahapan perencanaan dari produk, grafik, pengembangan dalam konteks produk dan penjualan. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana operasional dan manajemen, yang mana rencana operasional dan manajemen ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan sampai nantinya. Seperti misalkan bagaimana sih kita bisa mempertahankan produk-produk yang akan kita pasarkan supaya hasil produk yang kita pasarkan ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dan bisa menghasilkan peluang-peluang ataupun keuntungan-keuntungan yang cukup besar. Selain rencana operasional dan manajemen, kita juga harus mengetahui pembiayaan. Nah, pembiayaan ini di rencana bisnis ini sangatlah penting karena
kita itu harus mengetahui dana yang kita dapatkan itu berasal dari mana. Kemudian, dana yang dikeluarkan itu kebutuhannya untuk apa, dan pemasukan seberapa besar, pengeluaran seberapa besar, itu kita harus mengetahui supaya nantinya di hasil akhir atau kesimpulan dari usaha kita itu mengetahui besar kecilnya keuntungan yang kita dapatkan dari rencana bisnis. Selanjutnya yaitu pesan bisnis. Pesan bisnis yang pertama yaitu berupa perencanaan. Perencanaan ini memerlukan persiapan terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian dari penerima pesan tersebut. Kemudian yang harus bersikap profesional. Dalam kondisi apapun, kita harus bersifat profesional dan kita tidak boleh memihak kepada pihak salah satu ataupun memihak ke pihak lainnya. Jadi kita harus bersifat netral. Kemudian dalam pesan bisnis itu harus bersifat taktis dan efisien supaya bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Kemudian dalam pesan bisnis kita itu harus menindaklanjuti dan mempertimbangkan untuk mengakhiri sebuah pertemuan apabila ketika kita melakukan pertemuan itu sudah terjadi pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang atau pertanyaan-pertanyaan saling menjatuhkan, dan kita itu harus memiliki keberanian untuk mengakhiri sebuah pertemuan tersebut guna untuk menghindari sebuah kekacauan. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang baik apabila kita mendapatkan saran dari teman-teman bisnis kita atau rekan-rekan bisnis kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus menerima dengan baik apa yang akan mereka sampaikan kepada kita, atau nasihat-nasihat apa yang akan mereka sampaikan kepada kita. Dan pesan bisnis yang terakhir yaitu komunikasi bisnis itu yang efektif membutuhkan usaha. Yang mana ketika kita ingin mendapatkan pesan bisnis yang baik, maka kita itu membutuhkan usaha yang sangat maksimal. Maka dari itu, ketika melakukan bisnis, kita harus memang benar-benar melakukan perencanaan yang sangat matang supaya pesan bisnis dan rencana bisnis itu bisa berjalan lancar. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam pesan bisnis maupun rencana bisnis, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dan berusaha sekuat kita supaya pesan-pesan bisnis dan perencanaan rencana bisnis yang akan kita jalankan ke depannya itu bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kita butuhkan. Terima kasih, demikianlah pesan bisnis dan rencana bisnis yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.